Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun pemirsa, kembali lagi bersama saya Desta Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Sumek.id dengan headline Kartu Yun Heri Lubis hadapi vonis pidana kasus pembunuhan 3 polisi di Waikanan, Lampung. Dari Palembang melaporkan, hari ini Majelis Hakim Pengadilan Militer 104 menggelar sidang putusan pidana kasus pembunuhan 3 polisi Polsek Waikanan, Lampung menjerat 2 terdakwa oknum TNI Senin 11 Agustus 2025. 2 terdakwa itu Kopda Bazarsa dan Kartu Yun Heri Lubis yang sebelumnya didakwa tim auditor militer dengan dakwaan kasus pembunuhan untuk terdakwa Bazarsa dan kasus perjudian oleh terdakwa Yun Heri Lubis. Saat ini, Majelis Hakim Pengadilan Militer 104 Palembang menggelar terlebih dahulu sidang putusan pidana atas nama terdakwa Kartu Yun Heri Lubis untuk kasus perjudian sabung ayam dan judi dadu kopra bersama dengan terdakwa Kopda Bazarsa. Hingga saat ini, Majelis Hakim Pengadilan Militer 104 masih membacakan uraian pertimbangan setebal 81 halaman sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kartu Yun Heri Lubis. Sebelumnya, tim auditorat militer Palembang menuntut agar terdakwa Kartu Yun Heri Lubis dengan pidana 6 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah melakukan perjudian sabung ayam. Selain pidana pokok, Kartu Yun Heri Lubis juga dituntut dengan pidana tambahan berupa dipecat dari Kesatuan TNI Angkatan Darat. Ia dijerat oleh tim auditor terbukti bersalah melanggar pasal 303 ayat 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pada persidangan mendengarkan keterangan Kartu Yun Heri Lubis sebagai saksi Kopda Bazarsa, menceritakan awal mula ide bisnis judi tersebut atas inisiasi dirinya bersama terdakwa Bazarsa. Awalnya, pada tahun 2021, ide bisnis judi sabung ayam dan kopro atas ide saya dan disetujui juga oleh terdakwa. Bagi pemirsa, terbalik informasi selanjutnya masih dilansir di Sumek.id dengan headline Polda Sumsel bongkar aksi karyawan bobol berangkas ATM RSUD Kayu Agung, gasak 425 juta rupiah ditangkap di Jakarta. Dari Palembang melaporkan, aksi nekat seorang karyawan perusahaan pengelola ATM berakhir di tangan polisi. Unit 2 Subdit 3 Jatanras di Reskrimum Polda Sumatera Selatan membekuk pelaku berinisial R 27 tahun. Dia merupakan karyawan PT Beringin Gigantara setelah membobol berangkas ATM RSUD Kayu Agung Oki dan menggodol uang tunai sebesar 425,4 juta rupiah. Pelaku dibekuk di Jakarta belum lama ini usai berusaha menghilangkan jejak. Peristiwa itu diketahui terjadi pada Jumat 6 Juni 2025 sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Pelaku memanfaatkan akses kunci berangkas yang dimilikinya untuk membuka mesin ATM, menguras uang di dalamnya, lalu merusak CCTV dan mengambil DVR. Pelaku ini memanfaatkan posisinya sebagai karyawan untuk melakukan aksi pencurian. Setelah berhasil, ia berusaha menghilangkan bukti dengan merusak sistem pengawasan, ungkap di Reskrimum Polda Sumsel Kombes Pol Johannes Bangun, Minggu 10 Agustus 2025. Kerugian korban, PT Beringin Gigantara mencapai Rp425.400.000. Setelah penyelidikan intensif, Sabtu 9 Agustus 2025 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Jatanras mendapatkan informasi keberadaan pelaku di sebuah kos di Jalan Peta Barat, Kalideres, Jakarta Barat. Dipimpin Kompol Robert Perdamaian Sihombing, AKP Hari Yusman, dan Ibda Irawan, petugas bergerak cepat membekuk pelaku tanpa perlawanan. Bagi pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang dilansir dari Sumek.id dengan headline Sakit hati bikin pria di pemulutan organ ilir gelap mata hingga tikam tetangganya berkali-kali dengan sajam. Dari organ ilir melaporkan, gara-gara sakit hati dan dendam yang berkepanjangan, membuat HBA 25 tahun, warga desa Sungai Lebung, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, kalap mata. HBA tega melakukan penganiayaan berat terhadap SBA, 45 tahun, yang merupakan tetangganya sendiri dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau. Kapolsek Pemulutan, Ibtu Nugra Angga Oktari SH menjelaskan, peristiwa berdarah tersebut terjadi pada 7 Agustus 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di dekat kalangan desa Sungai Lebung. Menurut Kapolsek, antara pelaku dan korban sebelumnya memang sudah ada permasalahan yang diduga belum diselesaikan sehingga pelaku menaruh dendam terhadap korban. Pelaku sakit hati dan dendam kepada korban, ungkap Kapolsek, Minggu 10 Agustus 2025. Namun, saat disinggung permasalahan apa yang membuat pelaku nekat melakukan penganiayaan berat terhadap korban, Kapolsek enggan mengungkapkannya lebih detail.
Kapolsek menuturkan bahwa akibat penganiayaan berat yang dilakukan pelaku, korban mengalami luka serius di sekujur tubuhnya lantaran terkena pisau pelaku. Korban ini kena tikam di bagian pinggul kiri, dada kiri dan perut, serta dipukul berkali-kali di kepala dan wajah oleh pelaku menggunakan senjata tajam paparnya. Usai melakukan penikaman terhadap korban, pelaku pun akhirnya pulang ke rumahnya. Kapolsek pun menerima informasi dari keluarga bahwa pelaku berniat menyerahkan diri. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.